Buat banyak perempuan yang sehari-harinya sibuk dan jarang punya waktu buat diri sendiri, mandi di jam-jam ini bisa jadi momen berharga untuk berhenti sejenak, benar-benar hadir dan menyegarkan diri, bukan cuma fisik tapi juga batin. Tapi kalau mandi lewat dari jam 10 malam, apalagi pakai air panas, efeknya beda. Alih-alih bikin rileks, suhu inti tubuh malah naik. Ini mengganggu proses alami pendinginan tubuh yang penting untuk tidur nyenyak. Akhirnya, tidur kamu jadi dangkal, mimpi enggak tenang, dan kamu tetap bangun dalam keadaan capek. Setelah jam 10 malam, tubuh sebenarnya sudah masuk ke fase tenang, lebih fokus ke pemulihan dalam. Mandi di waktu ini yang merupakan rangsangan fisik cukup kuat, bisa mengacaukan proses itu. Akibatnya, kamu bisa merasa lebih gampang kesal, pikiran gelisah, bahkan ada yang sampai merasa pusing. Walau seringkali enggak sadar kalau penyebabnya adalah mandi di waktu yang salah. Ada juga hal kecil lain yang perlu diperhatikan. Hindari lampu terlalu terang di kamar mandi. Jangan langsung main HP setelah mandi. Gunakan waktu setelah mandi untuk pelan-pelan memperlambat ritme tubuh. Semakin sedikit stimulasi, makin gampang tubuh masuk ke tidur yang dalam. Mungkin kamu sekarang berpikir, kalau mandi pagi gimana? Pengaruhnya ke tubuh. Nah, ini juga penting banget. Waktu baru bangun tidur, tubuh sebenarnya masih dalam fase transisi dari mode istirahat ke mode aktif. Sayangnya, banyak orang langsung meloncat dari tempat tidur, buka HP, mikirin kerjaan, atau buru-buru berangkat, padahal tubuhnya belum benar-benar siap. Kalau belum sepenuhnya bangun dan kamu langsung menghadapi aktivitas berat, hasilnya tubuh gampang capek seharian, fokus berkurang, kerjaan berantakan, dan akhirnya terasa lelah walaupun baru bangun. Karena itu, mandi pagi di jam yang tepat, antara jam 6 sampai 8 pagi, sangat dianjurkan. Di jam ini, tubuh sudah mulai bangkit dari tidur dalam dan mandi air hangat bisa membantu proses itu, melancarkan sirkulasi darah, menghangatkan otot secara perlahan, membantu tubuh lebih waspada tanpa mengejutkan sistem. Air hangat di pagi hari juga membantu membuang racun yang dilepas saat tidur, menyegarkan kulit, mengurangi ketegangan kecil di tubuh, dan mempersiapkan pikiran untuk menghadapi hari. Ini apalagi penting buat perempuan yang harus multitasking, mengurus rumah, anak, kerjaan, semuanya sekaligus. Kadang kita bangun dengan pikiran yang udah penuh, padahal tubuh masih terasa berat. Tapi kalau kamu mandi terlalu pagi, sekitar jam 3 atau 5 subuh, sebelum matahari mulai terbit, efeknya malah bisa berbalik. Di jam-jam ini, tubuh masih dalam mode pemulihan, suhu tubuh masih rendah, dan metabolisme belum aktif sepenuhnya. Mandi di waktu ini bisa bikin tubuh merasa menggigil, pusing, atau malah kelelahan sepanjang hari. Banyak orang mengabaikan sinyal tubuh ini, merasa enggak masalah, padahal dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menguras energi vital, membuat tubuh bekerja lebih keras dari seharusnya. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah langsung mandi air dingin setelah bangun tidur. Walaupun banyak yang mengklaim air dingin bikin segar, sebenarnya ada dampak tersembunyi yang perlu diperhatikan, terutama kalau tubuh belum siap. Buat kebanyakan orang, terutama perempuan dengan hidup super sibuk dan tidur yang nggak teratur, mandi pagi pakai air dingin justru bisa terlalu keras untuk tubuh. Kejut suhu kayak gitu malah bisa meningkatkan stres, memicu lonjakan kortisol, dan bikin kamu merasa cemas seharian. Idealnya, mandi pagi harus jadi ajakan lembut untuk tubuh beralih dari dunia tidur ke aktivitas, bukan malah seperti perintah mendadak. Kalau dilakukan rutin, mandi di waktu yang tepat ini bisa bantu pikiran lebih jernih, energi lebih stabil, dan emosi lebih ringan. Tapi, efek mandi nggak cuma sebatas fisik. Mandi juga berpengaruh besar ke keseimbangan hormon dan emosi.
Banyak orang meremehkan hal sederhana ini, padahal tubuh kita berjalan karena kerja harmonis hormon. Cara dan waktu mandi yang salah bisa mengacaukan orkestra itu. Contohnya, melatonin, hormon tidur, diproduksi saat suhu tubuh menurun dan cahaya meredup. Kalau kamu malah mandi air panas banget jam 11 malam, tubuh dapat sinyal salah. Produksi melatonin berhenti, akhirnya tidur terganggu. Kalau ini terus terjadi, bukan cuma insomnia yang muncul, tapi juga ketidakseimbangan hormon lain, kayak kortisol yang akhirnya malah kacau. Akibatnya, banyak perempuan merasa bangun dalam keadaan cemas, marah tanpa sebab jelas, atau merasa mati rasa seharian. Jadi, mandi di waktu yang salah tampaknya sepele, tapi sebenarnya berdampak besar ke sistem hormon, terutama saat fase-fase sensitif seperti premenopause, menopause, atau saat tubuh lagi stres berat. Kalau kamu merasa gampang tersinggung, mudah lelah, atau kehilangan semangat, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah rutinitas mandi yang nggak sinkron dengan ritme tubuh. Bahkan hormon serotonin yang membuat kita merasa bahagia bisa terdampak kalau pola. Selamat datang di channel Cakrawala Kuno. Apakah kamu punya kebiasaan mandi larut malam atau dini hari sebelum matahari terbit? Kelihatannya sepele, ya? Tapi banyak orang enggak sadar. Kebiasaan ini bisa diam-diam mengganggu kesehatan, menguras energi, bahkan mengacaukan emosi. Iya, benar. Sesuatu yang kelihatan biasa saja ternyata bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, menurunkan daya tahan tubuh, dan bikin kamu tetap merasa capek meskipun sudah tidur berjam-jam. Ini bukan sekadar teori. Tubuh kita punya ritme alami yang seharusnya kita hormati. Kalau kita abaikan, akibatnya bisa terasa dalam bentuk susah tidur, mudah lelah, cemas berlebihan, produktivitas menurun, sampai muncul perasaan stres yang kita kira normal. Hari ini, kamu akan tahu sesuatu yang jarang dibicarakan. Ada waktu yang ideal dan waktu yang justru berbahaya untuk mandi. Perubahan kecil ini bisa benar-benar mengubah cara kamu tidur, bangun, bekerja, bahkan menikmati hidup. Jadi, tetap ikuti sampai selesai, karena aku akan tunjukkan langkah demi langkah bagaimana memperbaiki kebiasaan ini tanpa obat, tanpa cara ribet, cukup dengan mendengarkan sinyal tubuh kamu sendiri. Pernah enggak sih kamu sadar tubuh kamu terus-menerus kasih sinyal, entah itu rasa capek, tiba-tiba semangat, atau ngantuk berat di sore hari. Semua itu bukan kebetulan. Ada yang namanya ritme biologis atau ritme sirkadian, kecerdasan alami tubuh yang mengikuti pola alam. Sejak zaman dulu, tubuh manusia sudah terbiasa hidup mengikuti siklus matahari. Saat matahari terbit, tubuh paham ini saatnya bangun dan aktif. Saat matahari terbenam, tubuh mulai melambat, bersiap untuk istirahat dan pemulihan. Tapi sekarang, hidup kita malah sering melawan ritme alami itu dengan layar gadget yang menyala sampai tengah malam, kerjaan yang terus jalan, dan jam istirahat yang terus mundur. Lama-kelamaan, ritme tubuh kita jadi berantakan. Akhirnya muncul berbagai keluhan, susah tidur, kelelahan kronis, kecemasan tanpa sebab, sampai merasa kayak dikejar waktu, padahal enggak kemana-mana. Tubuh kita sebenarnya punya jadwal alami, kapan harus memproduksi hormon, kapan mencerna makanan, kapan melakukan regenerasi sel, kapan waktunya bangun dan tidur. Kalau kita bisa kembali selaras dengan ritme ini, hidup kita bisa berubah. Tidur lebih nyenyak, badan terasa lebih kuat, pikiran lebih jernih. Tapi semua ini butuh satu hal sederhana, tapi dalam, kesadaran penuh terhadap respons tubuh, terhadap lingkungan, terutama cahaya matahari. Ini bukan tentang ikut aturan kaku, tapi tentang belajar mendengarkan sinyal tubuh yang dari dulu sudah berusaha berbicara ke kita.
dan perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil yang sering kita anggap sepele. Waktu mandi, yap, kebiasaan mandi larut malam atau subuh sebelum matahari terbit tanpa disadari bisa mengacaukan ritme alami tubuh. Kenapa? Karena suhu tubuh punya peran penting dalam proses tidur. Saat malam, tubuh secara alami menurunkan suhu untuk memberi sinyal bahwa sudah waktunya beristirahat. Kalau kita malah mandi, terutama air hangat, saat suhu tubuh harusnya turun, tubuh jadi bingung dan mengira itu waktunya bangun. Akibatnya, meski kamu tetap tidur, kualitas tidur kamu jadi buruk. Tidur jadi dangkal, sering terbangun, dan kamu bangun dalam kondisi tetap capek. Kalau ini terus terjadi, rasa lelah akan menumpuk, produktivitas menurun, mood jadi labil, dan daya tahan tubuh perlahan melemah. Belum lagi, perubahan suhu mendadak saat mandi malam bisa mengganggu pelepasan hormon penting yang bertugas memperbaiki fisik dan emosional kita. Banyak orang enggak sadar kalau rasa capek terus-menerus, gampang sakit, atau emosi yang meledak-ledak bisa jadi berasal dari kebiasaan kecil ini. Ditambah lagi, di malam hari tubuh kita lebih sensitif. Mandi di jam yang salah bisa membuat tubuh jadi semakin rawan, memicu gelisah atau insomnia. Walau kita sering enggak sadar itu penyebabnya. Ada juga yang bilang, tapi aku udah biasa mandi jam segitu dan rasanya fine-fine aja. Masalahnya, efek buruk kadang enggak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang dampaknya akan semakin nyata. Terus, kapan waktu terbaik untuk mandi malam? Idealnya kamu mandi antara jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ini adalah masa transisi alami tubuh dari mode aktif ke mode istirahat. Mandi di rentang waktu ini, apalagi dengan air hangat, bisa membantu tubuh lebih rileks dan mempersiapkan tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Waktu mandi itu sebenarnya bisa jadi semacam sinyal buat tubuh bahwa hari sudah berakhir dan saatnya istirahat. Mandi dengan air yang hangat, enggak terlalu panas, juga bukan air dingin, bisa membantu otot-otot yang tegang, terutama di bagian punggung, bahu, dan kaki. Jadi lebih rileks setelah seharian beraktivitas. Air hangat ini juga mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian dari tubuh yang bertugas membuat kita merasa tenang dan nyaman. Kebalikan dari mode siaga yang tanpa sadar sering aktif sepanjang hari. Kalau mandi antara jam 6 sampai 9 malam itu waktu terbaik.